Di pertemuan pemrograman mobile terakhir, kita hingga menyelesaikan pembuatan API, menambah data. Itu kalau di sistem integrasi ya. Kemudian kita terapkan di halaman profil. Yang ini ya. Halaman profil seperti ini kemarin pertemuan terakhir. Kita coba dulu. Karena saya tidak menggunakan handphone, tapi menggunakan emulator ya. Jadi saya harus melakukan build APK. Nanti hasil APK-nya akan ditampilkan di folder debug-nya. Jadi ya, kalau kalian klik bagian logit ini, akan ditampilkan folder project-nya lengkap hingga sampai ke folder debug. Nah, ini adalah file APK-nya yang dapat diinstal di, misalkan saya pakai Nox Player. Ya. Emulator cukup banyak ya. Jadi ada BlueStack, Nox Player, ada UWave dan sebagainya. Player ini memiliki konfigurasi dapat ditarik ini, nah, drag and drop, nanti akan otomatis install sendiri. Nah, seperti itu. Atau dengan cara di sini ada tombol APK ya, plus APK. Nah, ini supaya tidak mencarinya kesulitan, tadi yang sudah keluar di Android-nya, ini di copy paste saja, langsung masukkan di sini. Enter. Nah, ini diklik open. Oke, sebentar kok tidak keluar. Kita tunggu ya. Jadi pada pertemuan hari ini, kita akan mencoba membuat halaman untuk pencarian data. Nah, sebenarnya prinsipnya sama. Kalau di pertemuan yang lalu, pencarian data itu sudah kita lakukan langsung melalui kode di halaman profile. Nah, pada bagian ini kita sudah mengeset variable ID filter, langsung kita set nama name-nya. Ini belum tampil. Oke, jadi yang tadi yang tertampil di sini ternyata hanya profil mahasiswa. Jadi kita tidak bisa melihat yang satunya jadinya, ya. Di sini tidak ada. Jadi kita copot aja. Oke, jadi salah satu saja intent yang di profil kita hapus. Jadi cukup cari mahasiswa. Kita build lagi, build bundle APK. Oke, sudah muncul. Saya drag and drop. Tadi 1444 ya. Oke, sekarang kita cari 1
444. Harusnya tampil di sini data yang barusan kita input. Nah, ini sudah tampil ya. Oke, sekarang kita praktekkan. Jadi pada waktu kita membuat profil ya, layar profil, kita telah memanggil ya, memanggil JSON ya, JSON untuk mendapatkan filter data mahasiswa, yaitu menggunakan URL filter MHS. Di mana URL filter MHS itu menggunakan, nah, kalau saya sorot muncul ya, atau saya klik aja, menggunakan file PHP data MHS filter PHP. Ya, contohnya seperti ini yang kita terapkan kemarin, data MHS filter, langsung kita beri misalkan 1444 tadi, saya send, hasilnya adalah, nah ini adalah data yang barusan kita masukkan tadi. Nah, kita menggunakan ulang, tidak perlu membuat API baru. Nah, pada pertemuan yang profil dulu, kita memfilter data mahasiswa tersebut langsung di codingnya, yaitu kita membuat variabel filter, namanya ID filter, yang kita isi langsung di kodenya seperti ini. Nah, sehingga variabel ini digunakan untuk proses get data mahasiswa filter ini. Nah, di bawah ya, URL data filter mahasiswa menggunakan ID filter, sehingga diproses, ya diproses, akhirnya menampilkan show record itu di sub show record ini. Yang ditarik adalah name, nama kota asal, sesuai dengan apa yang ada di API-nya, data MHS filter, name, nama kota asal. Kalau ingin menambahkan jenis kelamin ya silakan tambahkan di sini. Bagian sini. Oke. Nah, itu pada waktu pertemuan di activity profile. Ya, kita tidak membahas simpannya, ya. Oke. Nah, sekarang karena konteksnya masih sama, yaitu memfilter data, bedanya adalah kalau ini langsung ditanam di kodenya. Nah, sedangkan ya kalau di kodenya langsung tampil di sini kan ya, berdasarkan kode langsung masuk ke kode. Nah, sedangkan kalau di activity cari adalah user yang memasukkan sendiri, name-nya di sini. Oke. Nah, sehingga kita harus menerima layout ya, melayout inputan, memasukkan name ini, kemudian membuat tombol dan membuat text view. Ini text view, ini edit text ya. Text view untuk menampilkan datanya. Nah, ini pada activity cari. Activity cari konteksnya adalah ke cari MHS Java. Jadi kalian buat cari MHS. Nah, isinya adalah sama persis dengan yang ada di profil Java, hanya tidak ada fungsi simpan ya, karena ini pencarian. Ya, dari get data MHS filter aja sama, tidak ada perubahan. Variabel yang digunakan juga sama, ID filter. Kemudian yang record yang diambil juga tidak ada bedanya, sama. Tempat menampilkan text view-nya juga sama. Perbedaannya adalah pada waktu di sini. Kalau di profil, on create ya, kita langsung melakukan filter di codingnya. Sedangkan di cari mahasiswa, tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Nah, proses pencariannya di mana? Pada tombol simpan, pada tombol cari. Apa yang dilakukan pada tombol cari? Yang pertama adalah tampung
nilai inputan NIM dari user ya pada edit text NIM. Nah, ini untuk ngecek saja kalau terus ini berhasil input apa enggak ya. Jadi ini saya matikan. Yang kedua, lakukan filter NIM menggunakan IP. Jadi ID filter ketika diklik tombol cari ini, diklik tombol cari, ID filter harus dipastikan sudah terisi, ya harus sudah dipastikan terisi. Cara mendapatkan nilai dari sebuah edit text ini ya adalah nama edit textnya, name ya. Kemarin kita sebut edit name kan ya, ini. Nah, ini nggak dipakai. Oke, input name juga nggak dipakai. Nah, ini berasal dari edit name. Jadi, kalau kita lihat di konteksnya, kita klik, nah ini ID-nya edit name. Nah, selanjutnya, cara mendapatkan nilai dari sebuah edit text adalah edit name tadi, get text to string. Sehingga nanti inputan apapun yang dimasukkan di sini masuk ke variabel ID filter. Variabel ID filter digunakan untuk sebagai ID yang digunakan untuk memfilter name di sini. Ya, saya masukkan sini. Nah, ini ada tetap sama, IPI-nya tetap sama, URL filter MAS, variabelnya juga tetap sama. Oke. Jadi jangan, ya memang perlu, semoga tidak bingung ini ya. Kalau di profile tadi memang kita langsung di codingnya ya. Jadi kita coba lagi. Saya build. Misalkan di profilnya tadi saya set nilainya name yang barusan saya masukkan. Oh, berarti harus build lagi nih. Oke lah ya, ini aja. Saya buka. Rata-rata emulator support untuk drag and drop APK ya. Oke, saya jalankan, klik. Nah, jadi data 133 yang tadi, 133 ini akan digunakan untuk memfilter di get data MAS filter. Nah, itu yang terjadi pada proses di postman ini misalkan ya, di server side. Terjadinya di server side ya. Send. Nah, data ini keluarnya adalah JSON. JSON-nya ditarik ya, dikeluarkan oleh file PHP, kemudian ditarik menggunakan function get data MAS filtering. Ini ya, diterjemahkan, ditampilkan di sini. Text view name, text view nama, text view kota. Ya. Jadi fungsi itu saja yang kita ambil dari profile. Nah, sedangkan yang dicari MHS tadi sedikit berbeda, tidak memasukkan name-nya di kode, tapi memasukkannya di teks, di edit text ya. Jadi mau input sembarang name gitu ya. Kalau ada ya tampil, kalau tidak ada
kita bisa memunculkan tampilan data tidak ditemukan misalkan. Gitu ya. Oke, jadi saya kembalikan lagi di sini. Kuncinya ada di activity ya, di Android Manifest. Ini saya pindah lagi sebagai main launcher. Ini saya uninstall dulu. Kemudian saya coba build lagi, build bundle APK. Saya tarik. Oke, saya jalankan. Jadi saya bisa memanggil 1333 tadi. Saya bisa reset tadi nanti ya. 444. Kemudian ada lagi misalkan 111 kemarin. Ada lagi yang terakhir ya coba 008838070. Sudah keluar datanya. Nah, sekarang kita kembali ke bagian ini. Ada beberapa hal yang kita ada perubahan. Saya berikan pada judul ini ya, kita berikan title pada toolbar ya. Nah, itu menggunakan pada bagian app bar layout dan toolbar. Di sini saya tambahkan app title input data mahasiswa. Oke. Kalau ini menggunakan primary ya, jadi misalkan add color seperti ini. Jadi bisa kita ganti input data mahasiswa, terus yang tadi activity cari. Nah, ini bisa kita ganti juga. Datil 200, ada datil 700, enak di 700 ya. Nah, ini bisa kita ganti. Nah, itu ya. Kalau ingin menggantikan font ya seperti di aplikasi kopi yang dulu. Oke, untuk reset bagaimana? Kalau mengclearkan teks ya, clearkan teks. Jadi itu pada tombol reset ya. Jadi kita tinggal tambahkan namanya. Jadi kita copy saja. Tapi kita belum punya button baru namanya button reset. BTN reset. Kemudian kita tambahkan di sini BTN reset. Nama buttonnya itu ada di konten cari. ID-nya adalah BTN reset. Kita masukkan di sini. Kalau dicari pasti adanya dua button. Reset.
Nah, pattern reset ini kita masukkan ke yang copy tadi. Kita nggak usah, kalau sudah ada pattern kita copy aja, copy paste. Yang penting isinya dihapus. Nah, ini ya. Ini kita isi pattern reset. Nah, ini kita mengosongkan clear text di edit text. Edit text apa? Ini ya. Oke. Nah, caranya adalah salah satunya nama edit text-nya tadi get text clear. Oke, itu aja. Langsung saya build lagi. Tidak bisa langsungnya mungkin nih ya, karena tidak terhubung ke langsung. Oke, saya copy lagi. Jalankan. Saya ketik. Cari. Reset. Kosong ya. Nah, ini ada masalah sebenarnya. Bagaimana kalau kosong? Ya, tidak ada data yang... Nah, padahal ini sebenarnya sudah menjalankan proses ke server. Ya, jadi proses servernya jadi percuma gitu ya. Karena sudah ada lalu lintas data sebenarnya, tapi tidak ada data gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ini kosong, maka harus diberi informasi. Isi dulu nil, misalkan gitu ya. Oke. Nah, jadi Anda harus cek dulu sebelum di sini ya. Cek dulu. Cek apakah edit text name sudah cek apa user sudah input name atau belum. Ada beberapa cara if misalkan name ya. Ada beberapa cara sebentar. Ini value nah, get text menggunakan ini yang terbaru ya, karena beberapa macam cara. If text util text util is empty, yang empty apa misalkan ini tadi. Nah, supaya tidak terlalu panjang, berarti ini harus dipakai sini dulu. If id filter, kalau kosong ya, kalau kosong maka tampilkan pesan ya. Jadi di sini tidak akan apa namanya masuk ke bagian bawah dulu. Misalkan jangan lupa dikasih return supaya kembali ke edit text tersebut ya. Terus ini set error
input name dulu. Nah, kita coba ya. Jadi ini akan dicek dulu apakah ID filternya sudah terisi. Ya, caranya ngecek ID filter, cara tahu ID filter ada isinya atau tidak, harus diberikan inputan dulu. Kalau get text-nya belum ada, maka dia akan dicek di sini, dia akan kosong, kembali terus. Kita build dulu. Oke, sudah. Kita ambil. Oke, kita coba jalankan. Nah, ada set error ya, input name dulu. Caranya seperti ini. Kalau saya masukkan, tampil datanya. Tapi, nah ini nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kalau misalkan data tidak ditemukan, nah, kan harus muncul juga ya, data tidak ditemukan. Harus ada keterangan seperti itu. Oke, hari ini sekian dulu, tidak usah terlalu banyak, dan ini sebenarnya juga cukup banyak. Yang pertama tadi apa? Kita membuat activity baru, yaitu activity cari data, menggunakan API data MHS filter yang sudah terpakai di activity profile. Perbedaannya dengan di activity profile, kalau di activity profile, filter datanya langsung NIM-nya, pemfilternya itu langsung ditanamkan di kode dan datanya langsung tampil. Statik jadinya. Sedangkan pada konten cari, ya, ini kita menggunakan inputan dari user, di mana inputan tersebut akan digunakan pada function get data master filter yang sama juga diterapkan di profile. Baik, itu sekian dulu pertemuan hari ini. Ada yang tanyakan atau ada respon?